Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang presentasi kami yang bertema metode ilmiah fisika. Nama-nama anggota kelompok kami adalah Maria, Anissa, Hani, Moza, Fauzi, Rizkula, dan Desi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang metode ilmiah fisika. Untuk mempermudah teman-teman memahami tema ini, kelompok kami menyiapkan peta konsep dengan bentuk yang simpel dan mudah dipahami. So, check this out. Metode ilmiah fisika dipahamkan dengan pertama, ilmu fisika yang terdiri atas karakteristik fisika, hakikat ilmu fisika, dan pembelajaran fisika. Kedua, metode ilmiah. Ketiga, keselamatan kerja di laboratorium yang terdiri atas tata tertib keselamatan kerja dan simbol keselamatan kerja. Metode ilmiah fisika. Metode ilmiah fisika adalah proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis dan memiliki bukti fisis. Metode ilmiah fisika dipahamkan menjadi 3 unsur, yaitu ilmu fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Ilmu fisika. Ilmu fisika adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari materi beserta gerak dan perilakunya dalam lingkup ruang dan waktu, bersama dengan konsep yang berkaitan seperti energi dan gaya. Ilmu fisika terdiri atas 3 bagian, yaitu karakteristik fisika, hakikat ilmu fisika, dan pelajaran fisika. Karakteristik fisika. Karakteristik atau sifat fisika adalah perubahan yang dialami suatu benda tanpa membentuk zat baru. Sifat fisika dapat diamati tanpa mengubah zat penyusun materi tersebut. Contoh sifat fisika yang pertama adalah wujud zat. Wujud zat dapat memiliki 3 macam, yaitu padat, cair, dan gas. Susunan partikel zat padat, cair, dan gas berbeda satu dengan yang lainnya. Kedua, warna zat. Warna adalah sifat fisika yang dapat diamati secara langsung. Warna suatu benda adalah ciri tersendiri yang membedakan antara satu zat dengan yang lain. Ketiga, kelarutan. Kelarutan atau solubilitas adalah kemampuan zat terlarut atau solut untuk larut dalam suatu pelarut atau solvent. Kelarutan suatu zat tergantung pada suhu, derajat keasaman, dan jenis pelarut. Keempat, daya hantar listrik. Benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik disebut konduktor. Contoh konduktor yaitu aluminium, tembaga, besi. Sedangkan benda yang sulit menghantarkan listrik disebut isolator. Contoh isolator yaitu karet, kayu, plastik. Kelima adalah kemagnetan. Berdasarkan sifat magnet, benda dikelompokkan menjadi 2, yaitu benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, sedangkan non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Hakikat ilmu fisika. Hakikat itu apa sih? Kalau kita cari di KBBI, arti hakikat adalah intisari atau dasar. Nah, sebagai cabang dari ilmu sains, hakikat fisika adalah sebagai a body of knowledge atau kumpulan pengetahuan, a way of investigating atau cara menyelidiki, dan a way of thinking, yaitu cara berpikir. A body of knowledge. Apa sih yang dimaksud dengan a body of knowledge atau kumpulan pengetahuan dalam fisika? Maksud dari a body of knowledge dalam fisika adalah fisika sebagai produk. Produk yang dimaksud dalam fisika adalah kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, hukum, prinsip, teori, model, dan rumus. A way of investigating. A way of investigating yang artinya cara memiliki. Sebelumnya, kita udah tahu apa aja sih kumpulan pengetahuan dalam fisika. Nah, kumpulan pengetahuan itu disebut produk ilmiah. Selanjutnya, kita masuk ke proses penyelidikan. Ini adalah proses di mana kita menyelidiki supaya tercipta produk ilmiah. Metode a way of investigating ada 7 cara, yaitu pertama, menemukan masalah atau observasi. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Keempat, merumuskan hipotesis. Kelima, melakukan eksperimen. Keenam, menganalisis data. Dan yang ketujuh, menarik kesimpulan. A way of thinking. A way of thinking yaitu cara berpikir bagaimana menjalankan proses penyelidikan tersebut supaya menghasilkan produk ilmiah. Proses penyelidikan harus dijalankan dengan cara berpikir yang benar. Nah, di way of thinking ada beberapa sikap ilmiah yang harus dimiliki ilmuwan. Di antaranya adalah pertama, rasa ingin tahu. Selalu terdorong untuk lebih banyak tahu tentang berbagai fenomena alam. Caranya dengan banyak membaca buku, bertanya kepada orang yang lebih tahu, dan melakukan percobaan sendiri. Kedua, kejujuran. Mencatat sesuai dengan hasil pengamatan meskipun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ketiga, objektivitas. Pendapat dan kesimpulan yang diambil harus berdasarkan apa adanya atau sesuai fakta.
Keempat, keterbukaan. Mau bekerja sama dengan orang lain, mau menerima kritik dan saran, dan mau membagikan pengalamannya ke orang lain. Pembelajaran fisika. Pembelajaran fisika adalah suatu pembelajaran tentang gejala dan fenomena alam dalam kehidupan sehari-hari. Dapat ditinjau melalui kegiatan seperti pengalaman, observasi, dan eksperimen yang dilandasi sikap ilmiah untuk meningkatkan keterampilan proses sains. Pembelajaran fisika yang baik adalah berdasarkan hakikat fisika, yaitu siswa perlu menguasai proses dan produk fisika. Produk fisika dalam hal ini meliputi teori, prinsip, hukum, dan lain-lain. Sedangkan secara prosesnya adalah cara bagaimana produk tersebut dapat ditemukan lebih lanjut. Pembelajaran fisika bertujuan membekali siswa dengan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembelajaran fisika harus menekankan pada konsep fisika dengan berlandaskan hakikat IPA yang menyangkut produk, proses, dan sikap ilmiah. Metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan metode yang tersusun dari langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk memecahkan masalah. Berikut ini kami siapkan bagian langkah-langkah metode ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah. Pertama, merumuskan masalah. Adanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul karena adanya kejadian alam di lingkungan sekitar yang berulang. Kedua, observasi. Mengakui adanya aktivitas sesuatu yang terjadi dan kejadian yang berulang. Ketiga, menyusun hipotesis. Mengajukan jawaban atau pertanyaan. 4. Eksperimen. Merancang suatu eksperimen untuk menguji suatu hipotesis. Kelima, menarik kesimpulan. Mengambil suatu kesimpulan dari eksperimen yang dilakukan setelah berulang-ulang kali. Keenam, menguji kesimpulan. Melakukan eksperimen lanjutan untuk membuktikan bahwa hipotesis yang dikemukakan benar, sehingga dapat dijadikan suatu teori. Keselamatan kerja di laboratorium. Apa sih yang dimaksud dengan keselamatan kerja di laboratorium? Keselamatan kerja di laboratorium merupakan upaya preventif dan represif terhadap kecelakaan yang merupakan akibat atas desain, sistem, proses, serta kegiatan di laboratorium. Kecelakaan adalah kejadian yang berlangsung di luar kemauan manusia dan bisa menimbulkan kerusakan baik itu secara jasmani maupun rohani. Setiap laboratorium pastinya mempunyai potensi terjadinya kecelakaan. Oleh begitu, selalu diupayakan langkah preventif maupun represif untuk memperkecil resiko dan akibat dari kecelakaan di laboratorium. Tata tertib laboratorium. Pertama, memakai baju khusus atau jas laboratorium saat berada di dalam. Kedua, tidak boleh merokok, makan, dan minum di dalam laboratorium. Ketiga, tidak boleh bersendegurau di dalam laboratorium, mengingat banyak alat kelas yang boleh pecah dan adanya bahan-bahan kimia berbahaya. Keempat, tidak boleh memakai perhiasan saat berada di dalam laboratorium yang bisa rusak karena bahan kimia. Kelima, tidak boleh memakai sepatu terbuka atau sendal karena beresiko jika terkena tumpahan cairan. Keenam, alat dan bahan harus digunakan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh laboran. Ketujuh, tidak mencoba memegang alat dan bahan yang tidak diperlukan tanpa izin laboran. Kedelapan, mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan penelitian atau praktikum. Kesembilan, membuang sampah pada tempatnya. Memisahkan sampah padat dan cair. Sampah padat dibuang di tempat sampah yang telah disediakan, sedang sampah cair dibuang di bak saluran pembuangan. 10. Membersihkan alat-alat yang telah digunakan dan mengembalikannya pada tempat semula. 11. Sebelum meninggalkan ruangan, periksa kembali dengan teliti keadaan di dalam laboratorium. Meja praktikum harus dalam keadaan bersih, keran air ditutup, dan kontak listrik dicabut. Simbol keselamatan kerja. Manfaat dibuatnya simbol yang memberikan informasi tentang potensi bahaya yang bisa terjadi, serta perlu diwaspadai oleh semuanya. Berikut beberapa simbol yang ada di laboratorium. Pertama, animal hazard. Animal hazard yaitu bahaya yang berasal dari hewan. Mungkin aja hewan itu beracun karena sudah disuntik bermacam-macam zat hasil eksperimen atau bisa menggigit dan mencakar kamu. Kedua, sharp instrument hazard. Sharp instrument hazard yaitu bahaya yang berasal dari benda-benda tajam. Benda itu kalau nggak dipakai dengan benar, maka akan melukai kamu saat melakukan pekerjaan di laboratorium. Ketiga, heat hazard. Heat hazard yaitu bahaya yang berasal dari benda yang panas. Tangan kamu akan kepanasan kalau menyentuh benda tersebut dalam keadaan benda tersebut aktif atau menyala. Keempat, glassware hazard. Glassware hazard yaitu bahaya yang berasal dari benda yang mudah pecah. Biasanya benda tersebut berupa gelas kimia. Kelima, electrical hazard. Electrical hazard merupakan bahaya yang berasal dari benda-benda yang mengeluarkan listrik. Hati-hati dalam memakainya supaya tidak tersengat listrik. Keenam, chemical hazard. Chemical hazard merupakan bahaya yang berasal dari bahan kimia. Bisa saja bahan kimia itu membuat kulit kamu gatal-gatal dan iritasi. Ketujuh, fire hazard. Fire hazard merupakan bahaya yang berasal dari benda yang mudah terbakar. Contohnya seperti kerosin atau minyak tanah dan spiritus. Kedelapan, biohazard.
Biohazard merupakan bahaya yang berasal dari bahan biologis. Bahan tersebut bisa menyebabkan penyakit mematikan, contohnya seperti tempat pembuangan jarum suntik. Kesembilan, radioactive hazard. Radioactive hazard merupakan bahaya yang berasal dari benda radioaktif. Benda ini bisa mengeluarkan radiasi dan kalau terpapar terlalu lama, maka akan menyebabkan kanker. 10. Laser radiation hazard. Laser radiation hazard merupakan suatu jenis bahaya yang berasal dari sinar laser yang ada di suatu laboratorium. 11. Explosive hazard. Explosive hazard merupakan suatu jenis bahaya yang berasal dari benda yang mudah meledak. Maka dari itu, kamu harus menjauhkan benda tersebut dari api. 12. Eye and face hazard. Eye and face hazard merupakan bahaya yang berasal dari benda-benda yang bisa membuat iritasi pada mata dan wajah. Makanya, kamu pakai masker atau pelindung wajah sebelum memakai bahan tersebut. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 1. Kami minta maaf apabila ada salah pengucapan atau salah kata-kata. Terima kasih.